Hai Smart Learners, kembali bersama saya Triyono Arif Wahyudi dari SLA Academy atau Smart Learning and Business Acumen Academy. Kali ini saya akan mengutip bagian dari suatu buku dengan judul Transgenerational Marketing yang dikarang oleh Raja Gopal dan diterbitkan pada tahun 2020 ini. Pembahasan awal buku ini terkait dengan kajian tentang pergeseran filosofis atas aliran pemikiran mengenai pemasaran yang telah dikenal sebagai konsep pemasaran sejak awal abad ke-20. Pembahasan dalam bagian ini mencakup seluruh paradigma pemasaran, dipengaruhi oleh pemikiran pemasaran selama bertahun-tahun. Pemasaran memiliki perkembangan melalui 4 tahap, yakni 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0, yang berfokus pada pasar kompetisi, inovasi dan desain paradigma pasar, nilai pemangku kepentingan, dan pengalaman digital. Keilmuan pemasaran saat ini telah berpindah dari tahap pemasaran 1.0 yakni pemasaran konvensional. Namun beberapa praktek perusahaan masih melayani ceruk pasar dengan pemasaran 2.0 yang mana perusahaan manufaktur sebagai produsen mengendalikan strategi yang berjalan di bisnisnya. Akan tetapi, sebagian besar perusahaan telah menyesuaikan strateginya dengan filosofi pemasaran 3.0 yang menekankan strategi pemasaran yang berpusat pada pelanggan dan penciptaan nilai pelanggan. Perkembangan konsep pemasaran telah bergerak ke pemasaran 4.0 di awal abad 21 ini, di mana perusahaan fokus pada pemasaran digital, penciptaan nilai secara bersama atau co-creation, pemasaran komunitas, dan membangun nilai pelanggan jangka panjang. Pemasaran telah menjadi kebutuhan sejak awal sejarah peradaban manusia. Pertukaran barang, barter, dan negosiasi telah menjadi tonggak sejarah peradaban manusia. Dinamika sosial semacam itu sudah lama ada di masyarakat, tetapi belum dianggap sebagai suatu pemasaran. Itu didefinisikan sebagai seni sosial mata pencaharian. Namun, itu menjadi alat internasional untuk pertukaran komoditas dan jasa, guna meningkatkan perekonomian negara berkembang. Diperlukan konvensi sosial tentang pertukaran barter diganti secara bertahap oleh kekuatan dan mobilitas uang untuk mengubah ekonomi yang tidak terorganisir dalam masyarakat. Proses sosial ekonomi seperti itu, transformasi dan komoditisasi perlahan-lahan mengembangkan perspektif ilmiah tentang produksi barang konsumsi, pola konsumsi, dan tingkat konsumsi dalam masyarakat. Dalam proses pengembangan pengorganisasian dan pengelolaan dalam produksi konsumsi juga telah menciptakan sistem pertukaran komoditas yang membuat para akademisi dan manajer menyadari bahwa pemasaran merupakan bagian dari ilmu manajemen. Konsep pemasaran sebagai filosofi ilmiah muncul pada tahun 1950-an melalui penekanan pada pemasaran relasional sebagai paradigma baru. Kekuatan teoritis pemasaran muncul di kalangan akademisi karena organisasi bisnis semakin membina hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan mereka dan mengembangkan bentuk-bentuk baru interaksi bisnis dan pelanggan. Namun, segmentasi file sejarah pemasaran ke aliran pemikiran klasik dan juga neoklasik didasarkan pada refleksi pada literatur yang sudah ada. Sedangkan tingkat lanjutan dari ilmu pemasaran berfokus pada kontribusi penelitian rinci dan juga metodis dan besarnya perspektif manajerial yang diterapkan. Konsep pemasaran dan aliran pemikiran modern telah berkembang selama perdebatan selama dekade 1950-an untuk mengklasifikasikan apakah pemasaran adalah seni ataupun sains. Perspektif ini distimulasi oleh Converse di tahun 1945, sementara banyak yang menawarkan penegasan implisit dari gagasan pemasaran adalah ilmu, yaitu salah satunya ada Alderson. Banyak akademisi yang masih mempertanyakan argumen yang melarang pemasaran diperlakukan sebagai ilmu.
perkembangan periklanan dan inovasi produk, serta perencanaan membutuhkan kepekaan kreatif dan juga artistik. Namun, pemasaran telah diterima sebagai ilmu manajemen mengingat penelitian kuantitatif yang kuat dilakukan di berbagai bidang pemasaran dan juga beberapa teori induktif yang muncul dari penelitian kualitatif. Pemasaran telah diperdebatkan juga sebagai suatu proses untuk pengelolaan hubungan pelanggan agar menguntungkan organisasi dan juga pemangku kepentingan. Dalam proses mendorong produksi dan juga pertukaran konsumsi telah menciptakan mata uang suatu instrumen yang mendominasi suatu proses konsumsi dan juga pertukaran komoditas. Namun, komoditas pertukaran masih dianggap sebagai pendorong ekonomi untuk perdagangan dan juga ekonomi negara berkembang. Bagi beberapa negara berkembang, perdagangan barter memiliki beberapa keuntungan potensial, yakni pertama, untuk negara seperti negara berkembang yang sangat menguntungkan pasar pada suatu komoditas, itu menjadi suatu sarana pembelian barang modal dan juga perdagangan barter pada tingkat tertentu. Pada awal abad 20, pemasaran dipahami sebagai elemen bisnis yang terintegrasi untuk meningkatkan daya saing dan juga profitabilitas perusahaan, serta memberikan nilai pada pelanggan. Seiring waktu, aktivitas pemasaran dijelaskan sebagai pendorong tidak hanya pertumbuhan bisnis, tetapi juga perubahan sosial ekonomi. Dengan demikian, pemasaran didefinisikan sebagai agen transformasi sosial ekonomi yang didorong oleh sistem moneter setelah secara signifikan melalui tahap barter. Evolusi epistemologis dan juga penelitian tentang pemasaran di awal abad 20 menyatakan bahwa pemasaran berperan penting dalam meningkatkan penjualan, namun gagasan ini tetap terpisah dari domain pemasaran dan juga penjualan dipisah pada awal abad ke-20. Ilmu pemasaran semakin maju dan juga membenarkan tindakan penjualan sebagai bagian dari ilmu pemasaran yang membantu manajer mendapatkan lebih banyak kekuatan dengan mengintegrasikan domain pemasaran dan penjualan dalam bisnis dan juga mengembangkan strategi penjualan. Menjual produk ke pelanggan di rumah ataupun di pasar khusus, baik itu marketplace, membantu melindungi bisnis dari tekanan persaingan. Dan argumen tentang evolusi historis dari ilmu pemasaran terus membaik seiring berjalannya waktu. Teori pemasaran dan juga proses pengembangan pemikiran difokuskan pada perspektif yang luas ke arah global. Pemasaran sebagai disiplin ilmu di antara ilmu-ilmu sosial lainnya memberikan konstruksi logis dan alasan untuk menyempurnakan konsep pemasaran di berbagai tingkatan. Dengan kemajuan komersialisasi dalam masyarakat dan pertumbuhan industri, definisi kontekstual pemasaran telah berubah. Sejak pertengahan tahun 1930-an, definisi berubah dari pemasaran menjadi kinerja kegiatan bisnis yang mengarah kepada arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen, menjadi pemasaran sebagai suatu proses perencanaan dan implementasi global. Setelah pengenalan konsep bauran pemasaran oleh Philip Kotler di pertengahan abad 20, pemasaran didefinisikan sebagai fungsi dari produk, yakni fungsi dari produk, harga, promosi, dan juga distribusi barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang mencapai tujuan individu dan organisasi. Setelah pengenalan konsep bauran pemasaran oleh Philip Kotler pada pertengahan abad ke-20, pemasaran telah didefinisikan sebagai fungsi dari produk, harga, promosi, dan distribusi barang serta jasa untuk menciptakan pertukaran yang mencapai tujuan individu maupun organisasi. Kemudian, pemasaran dipahami sebagai fungsi organisasi serta serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan,
dan memberikan nilai pelanggan. Keilmuan pemasaran semakin maju dengan elemen pemasaran mikro untuk menjelaskan fungsi pemasaran. Secara historis, branding diasumsikan sebagai elemen pemasaran yang inklusif dalam organisasi bisnis selama tahun 1960-an. Branding dan iklan dianggap simbolis dan secara langsung terkait dengan fungsi pemasaran di akhir tahun 1980-an yang kinerjanya dapat diukur dengan pangsa pasar maupun parameter laba. Oleh karena itu, konsep branding yang dibahas dalam konteks untuk produk konsumen, iklan, dan pangsa pasar yang mendorong penjualan produk bermerek di pasar yang kompetitif. Konsep terkait merek selanjutnya ditingkatkan untuk menjelaskan kepemimpinan pasar dan kinerja bisnis dalam konteks akuisisi dan retensi pelanggan. Keilmuan pemasaran selama pertengahan 1960-an berkembang lebih lanjut secara kontekstual ke orientasi statistik peneliti, pendekatan permodelan, dan penjelasan matriks elemen pemasaran yang mengacu pada hasil penelitian. Penelitian tentang elemen fungsional pemasaran muncul dalam konteks pemasaran paling awal yang membuktikan bahwa pemasaran difahami sebagai kumpulan aktivitas terutama antara produsen dan konsumen melalui berbagai pelaku pasar termasuk distributor, pengecer, penjual, dan administrator pasar. Sejarah awal pemasaran mengungkapkan bahwa ada berbagai macam aliran pemikiran pemasaran. Filosofi pemasaran sebelumnya sangat mempengaruhi manajer untuk membuat manajemen tenaga penjualan lebih efisien. Namun, banyak yang menyelaraskan diri dengan masalah sosial dan distribusi keadilan sebagai fungsi dari penelitian ilmiah mereka dalam pemasaran. Hal ini berkembang sebagai keilmuan pemasaran dan pemasaran sosial kemudian pada pertengahan 1080-an. Pada periode awal evolusi konsep pemasaran, loyalitas digunakan untuk menjelaskan fungsi pemasaran dalam dua cara. Pertama, loyalitas digunakan untuk merujuk pada keinginan karyawan untuk tetap bekerja di suatu perusahaan. Konteksnya adalah diskusi tentang bagaimana pengecer independen dapat bersaing dengan toko berantai atau chain store, toko yang memiliki jaringan luas, menekankan layanan pelanggan karena toko berantai menekankan upah rendah yang akan mempengaruhi retensi pelanggan, retensi karyawan. Kedua, loyalitas digunakan untuk merujuk pada preferensi pelanggan terhadap toko tertentu. Selama periode tersebut, tugas untuk membedakan layanan semakin sulit ketika layanan tersebut dimulai dianggap mudah ditiru dan juga hanya mengikuti standar saja. Ini menunjukkan bahwa ketika pemasaran mencari pelanggan, mereka harus menawarkan atribut layanan yang sifatnya tidak berwujud dan untuk menciptakan nilai bersama. Strategi seperti ini akan mencegah konsumen untuk berpindah. Alasan ini semakin membenarkan orientasi konsumen dalam pemasaran dan juga konvergensi manajemen produk dan layanan dengan pemangku kepentingan. Keilmuan pemasaran tumbuh dewasa pada akhir abad 20. Fokus aliran pemikiran pemasaran bergerak ke arah manajemen merek, komunikasi, penciptaan nilai di antara konsumen, dan mengeksplorasi perspektif loyalitas strategis. Berbagai konsep dan juga teori mengenai strategi pemasaran menyebut loyalitas sebagai kontinuum di dalam suatu bisnis. Riset pemasaran di bidang ini
sebagian besar mengandalkan demografi untuk memahami perilaku konsumen. Secara teoritis, penjelasan yang kuat diambil melalui analisis proses loyalitas psikologi sosial dalam konteks loyalitas produk dan merek. Faktor sosial ekonomi saja tidak cukup memperhitungkan partisipasi konsumen dalam pemasaran produk dan layanan, yang menyarankan peneliti memperluas fokus untuk mempertimbangkan variabel gaya hidup untuk membangun teori pemasaran yang berpusat pada konsumen di era menjelang abad 21. Namun, perspektif nilai pelanggan atau customer value telah diteliti dalam beberapa kajian penelitian yang berfokus pada motif dan variabel sosiodemografis. Berbagai perkembangan di awal abad 21 menunjukkan perkembangan literatur pemasaran dalam jalur kronologis konsep pemasaran. Evolusi epistemologis riset pemasaran adalah dasar dari konsep terapan dan juga manajerial di lapangan. Namun meninjau total luas berbagai aliran pemikiran dalam domain pemasaran adalah suatu proporsi yang sulit. Arus utama pemikiran pemasaran didasarkan pada teori transaksional dan ekonomi konsumsi yang telah mempertimbangkan pemasaran dari perspektif yang lebih luas dan juga lebih agregat. Sepanjang dekade abad ke-20, banyak wawasan menarik yang masuk sub bidang pemasaran telah muncul dalam konteks nilai-nilai sosial dan konsumsi. Era pemikiran pemasaran formal di tahun 1900 sampai 1920 dimulai tak lama setelah pergantian abad ke-20, ketika pemikiran akademis terstruktur meletakkan dasar dari berbagai spesifik sistem bisnis yang berkembang di bidang pertukaran dan distribusi produk. Selama era pertama keilmuan pemasaran, domain masyarakat adalah faktor implisit dari diskusi aliran pemasaran. Meskipun fokus awalnya sangat kuat pada ekonomi konsumsi dan juga sektor distribusi, kontribusi teoritis secara kritis mengkaji alasan ekonomi untuk menjelaskan sistem ekonomi konsumsi yang kompleks dan berkembang di masyarakat. Namun, penekanan pada pemahaman pasar dan operasinya membentuk ruang lingkup perluasan pengetahuan epistemologis masa depan. Kontribusi teoritis dari aliran pemasaran ini telah mempromosikan penelitian utama tentang memvalidasi peran masyarakat dalam pemasaran. Fungsi pemasaran interpersonal seperti perdagangan barter, pengisian ulang yang tidak terorganisir, maupun juga persediaan konvensional telah dipelajari dengan menggunakan metodologi kualitatif dan kuantitatif sejak awal abad ke-20. Namun kontribusi yang diberikan untuk manajer tidak cukup mengambil keputusan dalam era awal evolusi keilmuan pemasaran. Secara umum, para ekonom belum menangani topik ini karena teori ekonomi tradisional berfokus pada produksi dan faktor-faktor terkaitnya, yakni tanah, tenaga kerja, dan juga modal. Evolusi pemikiran pemasaran pada tahap selanjutnya menekankan pada penyampaian nilai ekonomi, layanan pelanggan, dan distribusi di pasar lokal. Terlepas dari beberapa penyimpangan penelitian dan kontribusi teoritis di era ini, pertanian merupakan pusat dari aliran pemikiran dan telah menarik perhatian yang signifikan terhadap ekonomi konsumsi dan distribusi produk pertanian. Proses pemikiran serta sistem pemasaran agregat dimulai pada awal abad ke-20 yang mencakup cakupan perspektif luas
mengenai sosial, manusia, dan teknologi. Ini merupakan sosioteknologi dan dimensi manusia tercermin dalam proses pemikiran tindak lanjut untuk mempertimbangkan pemasaran sebagai institusi orang dan budaya, geografi, peluang ekonomi, dan keputusan sosial politik mereka. Seiring dengan waktu, 3 pemain utama muncul dalam sistem, termasuk konsumen, pemasar, dan regulator atau pemerintah sebagai pilar utama dari fungsi pemasaran. Pemasaran merupakan keputusan kebijakan yang diambil memfasilitasi sistem pemasaran dimasukkan secara keseluruhan di dalam pemikiran konsep pemasaran secara agregat. Konsep pemasaran tumbuh selama bertahun-tahun di abad 20 dan seterusnya. Keilmuan pemasaran berkembang selama 4 fase utama. Dimulainya abad ke-20, lalu pemasaran dianggap sebagai fungsi sosial yang memperdayakan produsen dan pembeli untuk berkontribusi pada pembangunan sosial ekonomi dan menghasilkan nilai sosial. Dampak Perang Dunia Pertama dan depresi ekonomi yang hebat di tahun 30, aktivitas pemasaran didorong secara luas oleh negara-negara tersebut sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi. Pendirian politik ekonomi global dan juga negara-negara terhadap pemasaran telah mendorong ke tahap baru dari evolusi pemasaran 2.0, di mana keilmuan pemasaran tumbuh secara epistemologis berlipat ganda. Transisi pemasaran 2.0 ke 3.0 berfokus pada pengembangan model bisnis, operasi, dan nilai pelanggan. Pada akhir abad ke-20, keilmuan pemasaran berpindah ke pemasaran 4.0 yang berfokus pada perspektif bisnis terapan, inovasi, dan teknologi, otomatisasi proses, dan juga peningkatan nilai pelanggan.